Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Halo sahabat Green, kembali lagi bersama saya Livia Collins di program Puan di Bumi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pilah sampahmu dari rumah. Kebetulan di hari ini kita punya dua narasumber kompeten kita. Di sebelah sana ada Bang Anditya Anugrah dari DLHK Kota Pekanbaru sebagai pendamping bank sampah. Kemudian di sebelah saya kita punya Kak Rahmi Carolina dari pegiat lingkungan dan juga konservasi. Beliau juga bekerja di Rimba Satwa Foundation. Oke, nah kali ini pilah sampahmu dari rumah. Sebenarnya sahabat Green, sampah masih menjadi PR besar ya bagi pemerintah dan juga masyarakat kita pastinya. Yang mana pengelolaan sampah masih belum baik dan limbah sampah selain menimbulkan bau yang tidak sedap juga menimbulkan polusi. Jika dibakar, sumber penyakit juga menjadi ancaman kesehatan bagi perempuan dan juga masyarakat pada umumnya. Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri memiliki kebijakan yaitu pembatasan kantong plastik sekali pakai melalui Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023. Dan peraturan ini hanya membatasi satu jenis plastik, yaitu kantong plastik sendiri. Dalam dalam satu hari di Kota Pekanbaru sendiri menghasilkan sampah lebih dari 1.000 ton sampah selama satu harinya. Hampir sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga. Oleh sebab itu, kali ini nih kita ingin berbicara tentang memilah sampah kamu gitu ya di rumahmu sendiri. Bagaimana caranya? Mari kita akan berbicara tentang manajemen persampahan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan juga pemprosesan sampai akhir dari sampah sendiri gitu ya. Sepertinya saya ingin berbicara sedikit nih dengan Mbak Rahmi dulu di awalnya sebagai pegiat lingkungan dan konservasi, sebagai masyarakat lah gitu ya yang melakukan pemilihan sampah dari rumahnya sendiri. Boleh mungkin diceritakan terkait bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan dan apa sih latar belakang yang memotivasi Anda untuk melakukan langkah tersebut? Ya, motivasi ya pertama ya. Kalau motivasi sebenarnya karena sudah terbiasa ya dari kecil itu memang kita diajarkan untuk mengelola sampah dari rumah gitu. Jadi di rumah itu orang tua memang selalu mengompos sisa konsumsi. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang untuk itu yang organik gitu ya. Terus untuk yang anorganik di zaman itu tuh kita ngumpulin sampah terus disetor ke tukang kara kalau kita sebut gitu ya, namanya tukang kara. Itu di zaman waktu saya kecil itu tukang karanya menarik gitu karena itu masih anak-anak. Kita mengumpulkan botol misalnya atau kaleng, nanti bisa ditukar mainan gitu sama si tukang karanya. Itu yang pertama. Jadi memang terbiasa dari kecil, itu salah satu motivasinya. Kemudian semakin besar, semakin dewasa gitu ya, semakin sadar gitu ternyata sampah itu pengaruhnya atau dampaknya tuh besar sekali gitu. Dan apa yang kita rasakan sekarang itu pasti dari dampak tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena saya juga seorang ibu rumah tangga ya, sudah punya anak gitu, nggak mau nanti di masa depan anak saya atau anak-anak kita justru merasakan dampak yang lebih gitu. Jadi melakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Itu. Terus kalau di rumah ya saya banyak mengadopsi dari apa yang pernah dilakukan waktu kecil gitu. Jadi memang mengelola sampah skala rumah tangga gitu dipilah dulu sampah organik dan anorganiknya gitu kan. Kalau organik kita biasa kompos di rumah. Jadi di rumah itu ada 3 komposter kita. Yang pertama itu yang menghasilkan 2 kompos ya, satu yang kompos padat,
dan dia juga menghasilkan kompos cair gitu, air lindi. Yang kedua kita pakai kompos bag yang seperti dari karung gitu ya, lebih lebih simpel gitu. Kemudian yang satu lagi lubang biopori. Jadi memang di rumah kita punya 3 komposter untuk sampah organik. Kalau untuk anorganik kita setor ke bank sampah. Kebetulan di Pekanbaru ada bank sampah yang menurut saya tuh lebih modern gitu ya. Kita bisa panggil dia melalui aplikasi gitu. Itu sih namanya Pemol. Iya, Pemol. Menarik sekali. Nah, sebelum kita lanjutkan, sepertinya juga penting untuk membahas tentang organik dan anorganik ya. Saya mau nanya langsung ke Bang Aditya nih. Boleh dijelaskan Bang, apa itu organik dan anorganik? Oke, ya mungkin kita tahu jenis sampah itu banyak jenisnya. Tapi yang sederhana saja katakan itu kita pilah menjadi dua jenis. Itu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, di mana sampah organik itu adalah sampah basah yang gampang terurai secara alamiah, baik bisa dengan bantuan mikroorganisme atau makroorganisme. Nah, sementara sampah non-organik adalah sampah yang sulit terurai. Kalaupun bisa terurai butuh waktu yang sangat lama. Mungkin untuk gampangnya ada beberapa jenis seperti plastik, kertas, logam, dan kaca gitu. Termasuk sampah B3 yang sebenarnya itu punya klasifikasi sendiri. Kenapa disebut sampah B3? Karena dia bisa mengakibatkan terbakar, beracun, atau mengakibatkan toksik lah ya. Jadi mencemari lingkungan. Nah, mungkin dari klasifikasi sampah tadi mungkin kita sudah pada tahu gitu. Dan kita juga diajarkan untuk memilah sampahnya. Mungkin untuk saat ini di lingkungan masyarakat cukup kenali dengan 2 sampah saja, sampah organik dan sampah non organik gitu. Nah, kalau mau lebih detail lagi mungkin nanti bisa kita pelajari melalui media sosial atau dari YouTube mengenai sampah-sampah organik dan non organik apa saja jenisnya. Nah, di sampah itu ada juga mengandung punya nilainya jika kita memilah dan mendaur ulangnya gitu. Contoh saja seperti sampah organik tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Rahmi tadi, bahwasannya sampah organik itu bisa dijadikan pupuk atau dengan cara biopori juga menghasilkan pupuk. Yang sebenarnya kalau tidak pilah sampah organik dan organik itu akan sulit mengelolanya. Pasti menimbulkan banyak penyakit dan dampak yang merusak lingkungan kita. Ketika kita mampu memilahnya sejak awal, maka mudah mengelolanya, mendaur ulangnya. Dari mendaur ulang itu akan kita dapatkan benefit. Contohnya organik tadi menjadikannya kompos, pakan ternak, dan media tanam. Begitu juga kalau kita mendaur ulang, memilah sampah yang non organik, kita mampu mengelolanya atau mendaur ulangnya, bisa membuat kerajinan atau merecycle barang-barang yang punya nilai seperti plastik bisa didaur ulang lagi menjadi plastik baru atau produk-produk yang baru. Mungkin sedikit motivasi yang kita tekankan itu pilah sampahnya sejak dari awal, maka mudah mengelolanya gitu. Dari rumah sendiri. Betul, dari rumah sendiri. Tapi saya juga penasaran nih, karena Abang juga pendamping dari bank sampah ya, dari DLHK Kota Pekanbaru. Mungkin bisa diceritakan apa yang dilakukan Abang atau kelompok yang menggerakkan ini, dan dari mana sih akhirnya memiliki motivasi untuk mengelola bank sampah organik ini? Ya, saya sudah lama juga sih berkecimpung lah dalam mengelola sampah organik ini. Sejak tahun 2017 saya mulai. Jadi saya waktu itu ya karena saya sebenarnya hobi berkebun lah gitu kan, menanam. Jadi pada basicnya saya senang dengan sampah-sampah organik itu saya komposkan gitu. Terus saya pernah kompos saya itu ada ulat seperti maggot lah. Maggot itu seperti belatung. Cuman saya belum tahu waktu itu.
Tapi saya cari tahu informasinya ternyata ulat tadi ini mampu membantu mendaur ulang atau mengkompos dari sampah organik. Ya. Nah, setelah saya pelajari, akhirnya saya dalami, kemudian saya membuat komunitas gitu. Komunitas dalam mengelola sampah organik dengan bantuan maggot BSF. Jadi maggot ini bisa membuat kompos dalam waktu 1-2 hari jadi kompos. Jadi sampah organik yang seperti sampah dapur, sampah makanan itu dia mampu mengkonversinya menjadi kompos dan pakan ternak dalam waktu 1-2 hari sudah jadi kompos. Mungkin dalam siklus kehidupannya untuk kita panen menjadi pakan ternak butuh waktu 3 minggu. Artinya dibandingkan dengan sistem composting yang lain yang sebelumnya atau yang konvensional, dengan biokonversi maggot ini lebih punya manfaatnya lebih banyak gitu dampaknya. Di situ bisa terbantu nanti para petani membutuhkan pupuk dan para peternak yang membutuhkan pakan ternak. Oke, menarik Iya. banget. Nah, saya mau move sedikit ke Kak Rahmi nih. Dari composting yang Kakak lakukan di rumah, kira-kira hasilnya itu diapain? Iya. Organik ya. Iya. Kalau organik ya sama seperti yang diceritakan abang tadi tuh persis ya, karena kita tuh emang hobi berkebun di rumah. Oke. Hobi berkebun, jadi memang ada kebutuhan media tanam dan pupuk organik gitu ya. Jadi ternyata yang paling murah sebenarnya itu ya kita lakukan sendiri gitu, dan kita juga bisa kontrol sendiri nih. Misal kita butuh lebih banyak kalsium gitu misalnya kan untuk tanaman, ya kita tambah sampah organiknya apa, misalnya kulit pisang atau cangkang telur gitu. Jadi kita bisa mengontrolnya sendiri. Jadi memang ada kebutuhan, makanya kita tuh ngompos gitu. Oke. Media tanam. Iya, berarti inilah ya ibaratnya hasil dan dampak yang dihasilkan dari melakukan pengelolaan sampah ya Kak ya. Atau mungkin ada lagi yang lain? Ya sebenarnya kita menjalani siklus itu. Apa ya namanya, dari apa yang kita tanam gitu kan, kemudian sisanya kita kompos lagi, jadi memang dia sudah menjadi siklus. Oke, kalau in terms of sampah anorganik sendiri gimana? Benefit apa yang didapatkan dari hasil pengelolaan yang Kakak lakukan? Kalau benefitnya ya, yang pertama pastinya kita nggak berkontribusi langsung sampah kita ya ke TPA gitu. Kita secara kesadaran mengelolanya dari rumah gitu. Dan anorganik ini kita setor ke Pemol gitu. Nah, di Pemol nanti kita dapat uang cash, bisa cash atau juga uang elektronik. Nah, dia kan punya aplikasi itu ya. Nah, di aplikasinya itu uangnya bisa kita beliin pulsa, token listrik, atau bayar BPJS. Gitu. Itu sih salah satu benefitnya. Iya lumayan banget. Tapi masyarakat kita sendiri itu kan yang lebih modernnya ya. Sekarang melalui aplikasi. Dulu kan kita seperti yang Kakak sebutkan tukang arah, dan kayaknya sekarang masih banyak ya. Dan itu juga salah satu passive income yang kita punya. Akhirnya ada sampah-sampah di rumah dikumpulin, ditata, kemudian dipanggilin tukang kara jadi duit lagi gitu. Saya sendiri dengan keluarga seperti itu. Dan ini menarik sekali sih, hal seperti ini bagaimana akhirnya berubah ya sesuai zaman, dan kita lebih dimudahkan lagi untuk orang-orang yang mungkin masih berpikir mengelola sampah, memilah itu ribet. Mungkin kebanyakan masyarakat ternyata ada banyak benefit-benefit yang kita dapatkan gitu ya, secara ekonomi ataupun sosial, dan juga peran kita terhadap lingkungan. Wah, keren sekali. Oke, saya mau move lagi ke Bang Anditya nih. Apa sih konsep yang diterapkan terkait bank sampah? Kita move nih ke anorganik. Ya, jadi konsep yang ditawarkan oleh bank-bank sampah pada umumnya itu, ya walaupun sedikit informasi bahwasan di DLHK itu ada sekitar kurang lebih 209 bank sampah. Ya, cuman yang aktif mungkin setengahnya saja. Jadi konsep yang mereka tawarkan ya mengajak masyarakat memilah sampah sejak dari awal, yang mana sampah-sampah non-organik lebih ditekan kepada sampah non-organik untuk dipilah, kemudian yang punya nilainya untuk ditabung
ke bank sampah yang ada di setiap RT atau RW-nya, bahkan di kelurahannya yang sudah bekerja sama dengan bank sampah induk milik DLHK. Jadi masyarakat diharapkan memilah sampah, ada jenisnya seperti kertas, logam, plastik. Nah itu kan banyak juga macam-macamnya plastik itu. Iya. Nah di setiap sampah non-organik yang mereka pilah itu ada nilainya, besaran nilainya. Kadang per 1 bulan atau per dalam sebulan itu bisa 2 kali penjemputan sampah yang dilakukan oleh bank sampah induk DLHK gitu. Jadi konsepnya mengajak masyarakat memilah sampah. Pertama itu kalau bisa mengurangi dulu penggunaan sampah plastik. Benar-benar. Kalau bisa misalnya ibu-ibu ke pasar nggak bawa kantong kresek tapi bawa tas belanjaan sendiri dari rumah gitu. Akhirnya meminimkan lah jumlah penggunaan sampah sekali pakai gitu. Kemudian menggunakan kembali kalau bisa reuse ya. Kita reuse sampah-sampah tadi kalau bisa digunakan untuk jadi apa gitu. Setelah itu kira-kira bisa nggak kita daur ulang, kita recycle gitu menjadi produk-produk yang punya nilai lebih yang bisa mereka manfaatkan baik dari segi ekonominya gitu. Jadi masyarakat konsepnya memilah sampah kemudian menabung ke bank sampah yang mungkin dijemput dalam 1 bulan atau dalam sebulan 2 kali. Oke. Bank sampah ini kalau kita tadi bicara tentang plastik ya Bang ya, spesifiknya yang diterima plastik seperti apa? Tadi kita di awal ada ngomong tentang pembatasan kantong plastik sekali pakai ya di para wali kota. Tapi balik lagi ini hanya kantong plastik. Tapi plastik yang bisa didaur ulang itu yang seperti apa? Hampir semua jenis plastik sebenarnya bisa didaur ulang. Cuman kalau bicara soal ekonominya tentu ada perbedaannya. Kita tahu ada jenis sampah plastik itu ada 7. Ya biasa kalau kita beli kemasan itu ada di belakang kode atau di dekat kemasan itu yang berjenis misalnya dalam ikon segitiga ada nomornya. Nomor 1, 2, 3, 4 sampai 7. Nah, itu bisa dilihat jenis-jenis sampah. Yang bisa biasanya yang punya nilai itu nomor 1 sampai 5. Nah, 6 dan 7 itu sangat sulit sebenarnya untuk didaur ulang. Contohnya yang nomor 6 itu dari styrofoam. Sampah styrofoam itu kita tahu sulit sebenarnya untuk mendaur ulang secara alamiahnya. Tapi ada saja sih orang yang memanfaatkannya, mendaur ulangnya. Seperti bisa dijadikan kalau styrofoam itu bisa untuk nambal seng-seng yang bocor biasanya. Atau yang nanti nomor 7 itu seperti sampah plastik jenisnya odor, maksudnya lain-lain. Gampangnya jenisnya tuh galon. Galon air kemasan itu masuk kategori dia berkode 7. Nah itu sebenarnya sulit juga diurai, cuman bisa kita manfaatkan misalnya jadi tempat wadah tanaman gitu. Nah dari jenis-jenis itu mungkin ada nilai-nilainya tersendiri. Ada yang berjenis misalnya kodenya PP gitu kan, nomor saya lupa itu nomor berapanya. Tapi itu bisa dilakukan daur ulang menjadi kemasan baru lagi. Kalau intinya dia sudah terpilah dengan baik sesuai jenisnya, warnanya dan bersih, dia bisa didaur ulang lagi menjadi produk kemasan seperti itu lagi gitu. Tapi bagaimana dengan bungkus plastik gitu? Ya kayak kita belanja makanan ada plastiknya. Kalau itu gimana tuh? Karena kadang-kadang ada beberapa kemasan yang ada keterangannya plastik ini bisa didaur ulang. Bisa lebih tipis toh. Tapi di masyarakat kan ada banyak plastik-plastik yang digunakan. Kalau itu gimana Bang? Tadi kan ada yang menyinggung kita tentang pengurangan penggunaan plastik sekali plastik kantong plastik sekali pakai gitu kan, seperti kantong kresek misalnya gitu. Nah itu sebenarnya kantong kresek itu kalau di bank sampah nilainya ya rendah sekali. Termasuk itu sampah-sampah kemasan saset dari produk-produk itu tuh nggak ada nilainya. Awalnya dulu untuk menghargai lah ada atau reward bagi nasabah bank sampah atau masyarakat itu juga diambil dulu per kilo yang mungkin Rp100. Tapi ketika rupanya yang paling banyak jenisnya itu industri susah menampungnya, mau dijadikan apa? Yang pada awalnya sebenarnya itu untuk memotivasi yang katakan itu dibakar nanti. Tapi
ternyata banyak sampah jenis itu, kemasan saset. Nah, kalau solusinya kami dari kawan-kawan ini sekarang kalau bisa dibuat eco brick. Iya. Jadi sampah yang tidak ada nilai tadi kita masukkan dalam botol kemasan air mineral, kita padatkan gitu. Setelah padat, mungkin kalau yang ukuran besar yang botol air mineral 600 ml itu mungkin beratnya sekitar setengah kilo. Untuk sampah kemasan yang kita padatkan. Nah, itu nanti bisa kita jadikan material bahan bangunan atau dijadikan kursi, meja dan produk-produk lainnya lah gitu. Artinya dia punya nilai. Dari yang tidak bermanfaat, tidak punya nilai, setelah kita mampu pilah membuat eco brick tadi, ternyata dia punya nilai. Benar-benar. Itu menarik banget. Ada banyak akhirnya sekolah yang juga mengajarkan itu ke anak-anak tentang eco brick gitu ya, dijadiin sebuah seni, kemudian menarik sekali. Nah, saya mau move lagi ke Kak Rahmi nih. Kira-kira dari apa langkah yang dilakukan di keluarga kakak, dari orang tua juga gitu ya, dari kakak sendiri, ada nggak sih akhirnya orang lain yang termotivasi dan mengikuti jejak melakukan pengelolaan sampah? Iya, ada ya. Kebetulan kan saya suka sharing ya di sosial media ya, di Instagram saya itu. Apalagi ketika COVID tuh kemarin itu banyak banget tuh teman-teman yang ikut ngompos gitu, kemudian ikut berkebun karena dia satu circle sebenarnya kan. Kemudian juga ada yang berusaha mencari bank sampah gitu. Itu waktu itu ada sih beberapa orang yang mulai tertarik, dan ada juga sampai sekarang masih komitmen tuh melakukan itu. Gitu, ada. Dan dia terus sharing di Instagramnya. Gitu. Ya, selain benefit tadi kayaknya juga ada sense of satisfaction ya di saat kita mungkin bercocok tanam dan kita mau composting, benar nggak sih Kak? Iya, benar. Perasaan seperti apa yang didapatkan? Mungkin bisa diceritakan sedikit? Perasaan gimana ya? Jadi lebih bermakna aja gitu kan? Karena ternyata kita juga bagian dari alam gitu, dan kita bagian dari alam, tapi sebenarnya kita juga tuh yang merusak alam gitu. Nah, caranya gimana sih supaya kita tidak berkontribusi merusak alam gitu ya? Salah satunya hal paling sederhana adalah ya dengan mengompos kalau menurut saya gitu. Jadi dan itu tuh lebih banyak peran perempuan sebenarnya. Karena apa ya? Perempuan itu kan cenderung lebih banyak melakukan pekerjaan domestik ya di rumah gitu. Semua dilakukan perempuan, dan yang terdampak juga lebih banyak nanti perempuan gitu. Makanya kuncinya adalah kita sebagai perempuan itu yang lebih berkesadaran untuk melakukannya gitu. Jadi dibangun dulu habitnya dari rumah, dari diri kita sendiri aja dulu gitu kan. Nanti lama-lama naik level tuh. Biasanya tuh gitu. Misalnya dulu cuman bisa bawa tumbler atau kantong belanja. Nah, sekarang ke pasar udah mulai bawa wadah sendiri. Misalnya mau beli ikan, kita udah bawa box gitu. Jadi udah nggak pakai kantong plastik lagi gitu. Kalau dulu cuman bawa keranjang gitu kan, ya sekarang udah mulai bawa wadahnya. Misalnya kalau mau beli ikan tadi kan, kemudian cabai, bawang gitu, kita udah sediain dari rumah gitu. Atau kalau misalnya udah terlanjur nih, kita udah pakai plastik gitu ya udah kita maksimalin pemakaiannya gitu sampai dia benar-benar udah nggak bisa dipakai. Iya, betul. Gitu. Betul sih. Saya sendiri kalau belanja tuh biasanya kalau nimbang kan pasti udah masuk plastik ya kalau di pasar tradisional. Terus pas udah nimbang, udah diikat, saya masukin ke kantong belanjaan. Kan ibu-ibu dulu bawa kantong belanjaan sendiri ya Kak ya, yang dari anyaman seperti itu. Dan akhirnya saya kasih lagi plastiknya ke abang-abangnya. Mungkin abangnya akan pakai lagi untuk membeli selanjutnya. Dan itu selalu kadang jadi pertanyaan ke penjualnya, kenapa gitu? Ada, karena ini masih minim sekali kita tahu informasi tentang lingkungan, isu-isu lingkungan sudah naik banget, tapi di masyarakat masih banyak hal seperti ini tidak terlalu dipahami gitu. Saya bilang aja sekalian ikut sosialisasi gitu ya, akhirnya ke pasar nggak ada bang, mau ngurangi plastik aja. Oke, gitu. But I don't think they really know what is the reason gitu. Maksud saya ngelakuin itu apa, sebenarnya tidak sedalam itu ya. Tapi
Saya juga penasaran nih sama Bang Aditya, sejauh ini kelompok sudah berapa orang nih di kelompok dari bank sampah yang Abang punya gitu, yang Abang dampingi gitu, dan manfaat apa yang dirasakan oleh kelompok tersebut gitu? Ya, saya sekitar 10 bank sampah yang ada di Kecamatan Sukajadi. Oke. Jadi ada beberapa bank sampah sekitar 10 lah. Memang yang aktif tuh nggak juga banyak, 6 yang aktif. Karena waktu itu ya karena semangatnya itu waktu COVID. Setelah pasca COVID ya sudah mulai menurun. Nah, tapi sekarang kita gencarkan lagi, kita giatkan lagi bagaimana memotivasi dari ibu-ibu itu untuk mampu memilah sampah. Jadi sekitar ya 6 lah yang aktif sekarang untuk bank sampahnya. Nah, di mana mereka walaupun kalau di bank-bank sampah yang ada bekerja sama dengan DLHK itu masih memilah sampah yang non organik. Nah, sementara yang organik belum mampu mereka daur ulang atau mereka recycle. Nah, kalau saya sendiri saya punya tim juga, komunitas yang mengelola sampah organik. Anggota saya itu sekitar 11 orang, 4 orang itu wanita ya, 7 orang laki-laki. Itu boleh tahu komunitasnya namanya apa? Nama komunitasnya Kopling. Kopling. Itu apakah masyarakat umum bisa ingin bergabung atau seperti apa? Masyarakat umum boleh bergabung, karena pun walaupun anggotanya itu warga-warga setempat. Saya kan tinggal di Kelurahan Pulau Karoma di Kecamatan Sukajadi. Jadi waktu itu kami mengikuti lomba. Ada lomba aksi jaga bumi dari Kita Bisa. Nah, alhamdulillah kami jadi 3 tim terbaik yang memenangi challenge dari aksi jaga bumi yang diadakan sudah di 3 kota. Kota kedua itu di Pekanbaru. Setelah kami terpilih memenangi itu, kemudian kami melanjutkan lagi mengembangkannya dengan menggunakan sarana dan tempat di rumah kompos milik DLHK di Jalan Cempaka. Oke, menarik. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah apa sih sebenarnya dampak dari pengelolaan sampah organik sendiri ya Bang ya? Dan apakah selama ini ada kendala yang ditemui? Ya, kita tahu jumlah sampah sekarang sudah 1000 ton satu hari. Dan 60%-nya itu sampah organik. Bayangkan dari 1000 ton tadi ternyata 60%-nya sampah organik. Berarti yang menjadi masalah besar yang kita lihat itu sampah organiknya. Mungkin sekitar 700 bahkan 800 ton lah. Dari 1000 ton tadi 60%-nya itu sampah organik. Nah, kalau kita menggunakan sistem composting yang konvensional itu cukup lama. Paling cepat mungkin sistem composting bisa dengan sistem Barclay atau Takakura itu ya katakan 1 bulan. Sementara yang konvensionalnya butuh waktu 3 bulan. Nah, dengan kami menggunakan metode biokonversi maggot BSF, bisa menghasilkan kompos itu dalam waktu 1-2 hari sudah jadi kompos. Artinya sampah organik yang kami berikan sebagai pakan dari maggot tadi, dia bisa merubahnya menjadi kompos dalam waktu 1-2 hari. Nah, untuk saat ini kami sudah tim kami saja, komunitas kami bisa ngelola sampah sekarang 15 sampai 20 kilo satu harinya. Yang insya Allah kedepannya bisa ngelola 50-an kilo nanti satu harinya, karena kami baru saja menambah unit dalam media untuk mengelola sampah organik dengan maggot BSF ini. Oke, dan itu bisa dilakukan di rumah juga? Nah, kami juga mengajak sih ibu-ibu atau masyarakat pada umumnya, kami memperkenalkan ini loh pengelolaan sampah organik yang cepat. Dengan menggunakan maggot BSF ini bisa mengkonversi sampah organiknya. Nah, kami ajarkan kepada masyarakat. Kami sudah berapa kali melakukan edukasi pilah sampah dan pengelolaan sampah organik dengan menggunakan maggot BSF kepada ibu-ibu dan masyarakat. Ya, cukup mereka nanti memilah sampah organiknya, menyisikannya, kemudian memasukkannya dalam wadah, bisa katakan wadah itu box atau ember gitu. Nah, nanti kalau meminta bibitnya boleh
minta ke kami. Kalau dengan jumlah yang agak banyak mungkin beli ke kami menyediakan telurnya gitu untuk dipelihara. Jadi kalau nanti masyarakat punya sampah organik, tinggal mengasih sampah organiknya kepada maggot yang mereka pelihara nanti gitu. Dan itu tidak perlu space yang besar. Tidak, mungkin dalam wadah ukuran 40 kali 30 saja sudah cukup. Apapun sebenarnya media ya kita menyesuaikan dengan jumlah sampah kita. Ya. Ketika sampah kita banyak mungkin bisa kita tambah boxnya. Ya dengan sederhana cara yang ya mudah, tinggal ngasih sampahnya sudah bisa kita lakukan kompos nih dengan sistem biaya. Iya, dan ini juga menarik ya, seperti halnya Kak Rahmi yang akhirnya terinfluence karena keluarga sendiri dari orang tua. Kemudian akhirnya pas kakak dewasa kakak juga melakukan hal yang sama. Dan langkah seperti ini yang disasar seperti ibu rumah tangga, ini kan juga sebagai edukasi ke anak-anak mereka. Yang mana nantinya ini akan menjadi regenerasi gitu ya Bang ya. Betul. Manusia-manusia selanjutnya akan melakukan pengolahan sampah selanjutnya juga. Dan saya juga mau nanya nih ke Kak Rahmi, kira-kira hambatan dan tantangan kakak selaku pegiat lingkungan dan pengelolaan sampah ini dalam melakukan aktivitasnya apa Kak? Kalau yang paling hambatan yang paling besar itu sebenarnya komitmen kita. Iya. Kadang-kadang tuh ada juga naik turun semangatnya tuh ada gitu. Cuman ya balik lagi lah berkesadaran tadi gitu. Apa yang kita lakukan ini sekecil apapun pasti akan berdampak baik gitu ya. Jadi ya dipupuk terus gitu semangatnya. Karena itu tuh yang paling susah itu, komitmen kita gitu. Naik turunnya cuman bisa karena terbiasa. Iya betul, karena terbiasa ya, walaupun naik turun semangatnya udah terbiasa ya udahlah dilakuin lagi gitu. Justru makanya kayak ngompos itu ya, jadinya kita punya 3 komposter di rumah. Kalau dulu tuh yang kompos bag gitu ya, cuman kan kayak tulang-tulang sama nasi nggak bisa dimasukin gitu karena mempengaruhi media tanam gitu kan. Makanya kita punya biopori. Kalau biopori bisa masuk semuanya ya kan Bang. Gitu. Jadi ya kita cari inilah solusinya gitu, tapi masih dalam satu circle-nya. Oke, menarik sekali. Dan ke Bang Aditya nih, apa saja menurut Abang sih tantangan yang juga nih dihadapi kelompok dalam melakukan pengelolaan sampah? Ya, tantangannya itu pada edukasi tadi. Masyarakat itu belum begitu memahami dalam memilah sampah. Ya, jadi mereka mencari jalan cepat aja sebenarnya. Yang penting sampahnya terbuang. Jadi tantangan kita memang bagaimana masyarakat ini berkesadaran tadi mampu memilah sampah, karena yang saya amati juga dalam masyarakat ini dalam memilah sampah itu kan nggak mau repot sebenarnya. Ya, tapi kita tahu bahwa sampah ini sebenarnya kan tanggung jawab kita masing-masing. Kenapa kita serahkan ke orang lain begitu kan? Nah, sedikit pengalaman masyarakat itu pernah lah kami waktu itu mengambil uji sampel. Bagaimana memotivasi masyarakat untuk memilah sampah. Jadi kami coba sampah mereka itu kami pilah-pilah, kami serakkan lalu kami pilah-pilah berdasarkan jenisnya. Ya maaf itu bercampur-campur ya kan sampahnya. Terus kami tanyakan gitu, kira-kira menurut Bapak Ibu sampah ini sulit enggak untuk dikelola jika tidak terpilah? Contohnya kotor apa segala macam bercampur. Nah, sampah yang bercampur seperti ini itu kan menyulitkan dalam pengelolaannya. Harusannya ini tanggung jawab Bapak ya kita masing-masing terhadap penghasil sampah. Dari sana mereka akhirnya ya termotivasi juga. Ya juga gitu kan. Sampah yang saya campur-campur ini menyulitkan, bahkan membahayakan. Umpama ada paku, kaca gitu, beling yang pecah gitu kan.
tentu itu bisa menzolimi orang lain gitu. Setelah kita sampaikan, kita kasih edukasi, ya mereka mulai tergerak. Memang nggak gampang sih, tantangannya kita bukan sekali dua kali, ya berkelanjutan. Begitu juga untuk anak-anak sekolah gitu. Jadi kita bisa dari tingkat ya anak-anak sekolah sampai yang dewasa juga gitu. Ya tantangannya memilah sampah ini harus kita edukasi terus ke masyarakat gitu. Iya, benar-benar. Balik lagi yang tadi kayak Kak Rahmi bilang, bisa karena terbiasa, mau karena terbiasa gitu ya. Dan aku penasaran sama Kak Rahmi, dukungan apa yang kira-kira mungkin Kakak peroleh dari siapapun gitu di saat melakukan langkah-langkah seperti ini, entah itu dari keluarga atau mungkin dari orang luar, dari tempat kerja, I don't know. Ada tidak kira-kira? Kalau dukungan pasti ada ya. Yang paling besar itu dari keluarga, karena memang udah dari dulu melakukan hal yang sama gitu kan. Bahkan sebenarnya nenek moyang kita tuh juga sudah ngajarin gitu. Kalau di zaman dulu tuh kan nenek saya ya mengompos itu tuh memang kalau sekarang kan udah banyak nih metodenya gitu. Kalau dulu itu di sudut halaman rumah pasti ada lubang. Iya. Pasti ada lubang tuh. Jadi sampah organik pasti dibuang ke situ. Daun kering, kemudian sisa-sisa konsumsi kita, baik kulit bawang, pokoknya yang organik itu pasti dimasukin ke situ semuanya. Nah, itu satu. Jadi ya kita sebenarnya belajar dari nenek moyang kita juga gitu kan. Kemudian dukungan paling besar ya pasti dari keluarga inti gitu ya. Dari suami juga, kebetulan juga suami saya pegiat konservasi. Jadi semua ada hubungannya. Ada hubungannya, apa yang kita lakukan ini ya untuk menyelamatkan lingkungan gitu. Kemudian orang tua juga pasti. Saya juga penasaran, tadi ada ngomongin sampah daun kering gitu ya. Di masyarakat tidak hanya daun kering, karena saya lihat juga pembakaran sampah itu banyak dilakukan. Dan biasanya pembakaran sampah daun kering, that's fine. Tapi kadang juga ada plastik yang masuk ke sana. Kita tadi di awal sudah mention tentang pembakaran yang menimbulkan polusi gitu, dan juga dampak-dampaknya, apalagi kalau plastik yang dibakar gitu. Mungkin ada tanggapan dari Bang Aditya tentang ini? Ya. Untuk pembakaran ini sebenarnya kalau dari peraturan atau Perwako di Kota Pekanbaru itu sudah melarang untuk membakar sampah. Bahkan ada kena denda itu kalau ketahuan. Ya mungkin, tapi tetap saja dilakukan oleh masyarakat. Nah, jadi ya kita tetap menghimbau, menyarankan kepada masyarakat untuk tidak membakar gitu kan. Walaupun apalagi tadi sampai sampah plastik atau bekas yang kayak kemasan parfum itu kan bahaya, bisa meledak gitu kan. Ya kita harapkan jangan sampai dibakar lah. Cukup pilah, nanti ada pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Gitu. Kadang tadi seperti yang Abang sampaikan, masyarakat suka pengen cepat gitu ya. Kalau ada masalah sampah cepat aja gitu. Dibuang ke TPA atau TPS, kemudian kalau nggak dibakar yang lebih cepat lagi di depan rumah. Itu masih sering sekali dilakukan. Mungkin saya juga mau bertanya nih ke Kak Rahmi, kira-kira apa yang diharapkan dari masyarakat kita sendiri ya, Kakak selaku pegiat lingkungan gitu, terkait pengelolaan sampah dalam skala rumah tangga? Yang paling penting itu sebenarnya bagaimana kita tuh sadar karena dampak yang kita rasakan sekarang itu justru berasal dari kita gitu, dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Jadi memang perlu kesadaran untuk itu. Kemudian apa ya tadi lagi? Harapan terkait harapannya ya harapannya kita semua itu ya bergerak lah sama-sama, penuh kesadaran, lakukan aja dulu apa yang kita bisa gitu. Misalnya kita baru bisa bawa tumbler, gitu. Nanti pasti di masanya akan naik kelas tuh, naik kelas ke lebih lagi dari yang itu gitu.
Misal mulai bawa kantong belanja, kalau udah bawa kantong belanja, mulai bawa wadah untuk belanja gitu, bawa wadah untuk jajan gitu, untuk mengurangi sampah anorganik tadi, sampah plastik gitu kan. Kemudian sampah organiknya belajar dikelola sendiri gitu. Misalnya kayak banyak daun kering, nggak usah dibakar, sayang banget gitu. Kalau nggak bisa ngompos, tumpukin aja, nanti dia jadi kompos sendiri kok. Iya, Gitu. betul. Ya kan Bang ya. Pokoknya kita belajar aja dari apa yang udah pernah dilakukan nenek moyang kita. Iya. Nenek moyang kita tuh nggak bakar kok dulu, ditumpukin aja. Makanya kalau mau ngambil media tanam di zaman dulu itu pasti ngambilnya dari lubang sampah itu gitu, karena dia memang udah jadi kompos. Ya, Benar. benar. Sih. Dan tanah-tanah dulu tuh jauh lebih sehat, saya Iya. bisa bilang kita ambil tanah di mana aja gitu, bisa untuk tanaman langsung. Kalau sekarang gimana ya? Iya, dan sebenarnya daun kering ini adalah salah satu elemen penting dalam mengompos gitu. Jadi ngompos itu kan dia ada dua ya, ada elemen coklat, ada elemen hijau. Nah, elemen hijau itu cenderung sampah organik yang dia masih basah gitu. Misalnya kayak potongan sayur-sayuran gitu kan, potongan kulit buah-buahan gitu. Itu adalah masuk ke dalam kategori sampah organik hijau. Nah, diperlukan banyak daun kering. Daun kering itu elemen coklatnya untuk menjadikan kompos itu lebih baik dan tidak berbau ya Bang ya. Betul. Gitu. Jadi sayang banget kalau dibakar gitu. Iya, betul. Dikompos gitu. Kalau kita malas ya udah ditumpukin aja dulu. Nanti akan jadi kompos sendiri kok. Dia akan secara alamiah dia udah bekerja kok gitu. Yang penting sabar. Betul. Oke, good. Kita dapat tipsnya ini dari Kak Rami ya. Semoga ada banyak sahabat Green yang akhirnya juga tergerak untuk melakukan pengelolaan sampah dari skala rumah tangga. Mungkin terakhir nih ke Bang Aditya ya. Kira-kira harapan kedepannya apa terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru? Ya, harapannya masyarakat mau memilah sampahnya, mau membuang sampahnya yang terpilah, bahkan mau mendaur ulang. Ya, contohnya saja sampah organik yang ada di rumah kita setiap harinya gitu. Ya, baik dari sisa makanan atau sisa dapur atau dari sisa-sisa tanaman. Nah, betul tadi. Kompos itu sebenarnya nggak ada orang yang gagal untuk mengompos, itu nggak ada. Cuman hanya waktunya saja. Mau cepat atau mau lama gitu. Tapi tidak ada orang yang gagal dalam mengkompos. Berarti sesederhana. Iya, sesederhana. Cukup kalau nggak tahu campurannya antara yang kompos yang coklat dan yang hijau gitu kan, tumpuk saja. Nanti mikroorganisme atau makroorganisme seperti cacing dan serangga-serangga lain yang akan mendengkomposer kompos tadi, Itu akan material datang sendiri mereka? datang sendiri. Biar Iya. alam yang bekerja. Iya, biar alam itu lebih tua dari kita. Iya, jadi betul sangat rugi kita kalau kita sampai membakar sampah dedaunan tadi. Kalau menurut saya sangat rugi, karena sebegitu bermanfaatnya sebenarnya dari sampah dedaunan, ranting-ranting tadi, ketika kita mampu mengelolanya lah ya, mendaur ulangnya dengan sistem composting, mau dengan cara yang cepat atau lambat, dia bermanfaat. Sangat rugi kan, termasuk sampah non organik juga. Kalau kita buang sebenarnya kita rugi juga. Lebih baik kita daur ulang. Kalau tak kita sempat untuk mendaurnya, kita jual saja ke bank sampah, biar nanti pihak-pihak lain yang merecycle-nya menjadi produk gitu. Artinya ya sampah bukan lagi masalah, tapi sampah bisa jadi berkah gitu. Betul, wow, mencerahkan sekali Iya. ya diskusi kita hari ini. Semoga tidak hanya kita yang ada di Studio Green, hari ini ada banyak sahabat Green dan penonton yang akhirnya juga terbuka nih pikirannya untuk mengelola sampah itu bukannya ribet, tapi malah ada banyak keuntungan yang kita dapatkan gitu akhirnya. Oke, ke sahabat Green, sekian dulu Puan di Bumi hari ini dengan tema Pilah Sampahmu. Dari rumah saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Rahmi dan juga Bang Aditya sudah datang ke Studio Green. Terima kasih sudah menyaksikan sahabat Green, Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini,
Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.